Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jian Alifah dengan NIM 1912301136 dari kelas TBI 3D. Saya di sini akan membuat video presentasi untuk mata kuliah Dasar-dasar Kependidikan dengan judul Hubungan antara perkembangan manusia dengan pendidikan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan derajat yang paling tinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya ialah manusia sudah dibekali dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Sedangkan pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pelajaran dan pelatihan. Dalam hal ini, pendidikan adalah proses atau perbuatan mendidik. Jadi, karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbekal akal dan pikiran, maka manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupannya demi memuaskan rasa keingintahuannya. Manusia juga disebut Homo sapiens, yang artinya dapat dididik dan dapat mendidik diri. Salah satu insting manusia adalah cenderung ingin mengetahui segala sesuatu yang ada di sekelilingnya yang belum diketahuinya. Berawal dari yang tidak tahu menjadi tahu, berawal dari yang tidak bisa menjadi bisa. Salah satu cara mengetahui dan mempelajari konsep manusia adalah dengan melalui pendidikan. Karena pendidikan merupakan suatu sarana pengembangan kepribadian manusia agar seluruh aspek manusia menjelma dalam sebuah harmoni dan saling menyempurnakan. Lewat penjelmaan itulah seluruh potensi manusia dipadukan dan dicurahkan demi mencapai suatu tujuan. Manusia adalah makhluk alternatif dan makhluk eksploratif. Disebut makhluk alternatif karena manusia memiliki kemampuan untuk menentukan pilihannya dalam menjalani kehidupannya. Dan disebut makhluk eksploratif karena manusia memiliki potensi untuk berkembang dan dikembangkan. Nah, di dalam pendidikan ini manusia bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya untuk menjalani kehidupan menjadi lebih baik. Hubungan manusia dengan pendidikan sangat erat dan mempunyai ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dimanapun manusia berada, pasti ia akan butuh dengan pendidikan. Bahwa pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri manusia. Hal ini jugalah yang menyebabkan pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia. Karena di dalam pendidikan, manusia ini berfungsi sebagai subjek maupun objek pendidikan. The only human through education. Menurut Immanuel Kant, manusia belum sepenuhnya menjadi manusia. Ia dibebani keharusan untuk menjadi manusia seutuhnya, tetapi ia tidak sendirinya menjadi manusia. Untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik diri. Nah, di dalam pendidikan ini terjadi proses interaksi antara murid dan guru untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan seperti kognitif, psikomotrik, dan afektif. Menurut Ibnu Khaldun, manusia dilahirkan membawa potensi-potensi dasar atau bakat dan ia akan menjadi aktual serta berkembang setelah mendapat rangsangan atau pengaruh pendidikan yang diterimanya. Manusia secara harfiah adalah baik, ia menjadi jahat karena disebabkan faktor luar dari proses aktualisasinya. Karena itu, pendidikan menjadi keharusan alami untuk mengoptimalkan potensi kebaikan yang bersifat inborn atau bersifat sejak dari lahir. Bagi John Dewey, pendidikan adalah hidup itu sendiri. Hidup ini bukan hanya perkara personal, tapi secara luas menyangkut kehidupan masyarakat itu juga. Karena itu, pendidikan adalah sebuah keniscayaan dan berlangsung secara alami. Pendidikan berfungsi sosial lantaran berlangsung dalam masyarakat itu sendiri, memiliki makna dan membimbing lantaran kebiasaan generasi lama yang berbeda dengan generasi baru, serta menjadi tanda perkembangan peradaban suatu masyarakat. Pendidikan menurut pandangan Pancasila. Menurut pandangan Pancasila, manusia memiliki keinginan untuk mempertahankan hidup dan menjaga kehidupan agar menjadi lebih baik. Melalui pendidikan inilah manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui proses alami menuju kedewasaan, baik itu bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Dengan pendidikan, manusia dapat mempunyai kemampuan-kemampuan untuk mengatur dan mengontrol serta menentukan dirinya sendiri dan bisa membuat perkembangan kepribadian manusia menjadi lebih baik. Agama Islam sendiri memandang bahwa manusia sebagai tubuh, akal, dan hati nurani. Potensi dasar manusia yang dikembangkan itu tidak lain adalah bertuhan dan cenderung kepada kebaikan bersih dari dosa, berilmu pengetahuan, serta bebas memilih dan berkreasi. Dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, aktivitas pendidikan itu sendiri tak dapat dilepaskan dari nilai-nilai ibadah. Sebab pada dasarnya,
Pendidikan itu mengacu upaya untuk mengembangkan potensi fitrah suci manusia sejalan dengan tuntutan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan karena saya sendiri masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.